Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sarapan? Ya, oke, bagus. Jangan lupa sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 5 kompetensi dasar dan indikator bahasa Indonesia. 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 3.7.1 menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan. 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 4.7.1 menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks bacaan daur hidup hewan. Sekarang kompetensi dasar dan indikator IPA. 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 3.5.1 menjelaskan pengertian daur hidup hewan. 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. 4.5.1 membuat diagram tentang konsep daur hidup hewan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati teks bacaan daur hidup hewan yang disajikan pada PowerPoint, siswa mampu menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Kedua, setelah mengamati teks bacaan daur hidup hewan yang disajikan pada PowerPoint, siswa mampu menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Yang ketiga, setelah menyimak informasi yang diperoleh melalui teks dan video yang disajikan, siswa mampu menjelaskan pengertian daur hidup hewan secara tepat. Yang keempat, setelah menyimak informasi yang diperoleh melalui teks dan video yang disajikan, siswa mampu membuat diagram daur hidup hewan secara tepat. Untuk materi, yang pertama teks bacaan daur hidup hewan, yang kedua diagram daur hidup hewan. Nah, di sini ada 3 buah gambar, coba diamati ya. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki ciri tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Nah, setelah itu bacalah teks berikut. Nah, di sini ada sebuah teks tentang daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis?
Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istilah sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini contohnya ya, daur hidup kupu-kupu. Sekarang metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Nah, ini contoh daur hidup kecoa. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Nah, ini contoh daur hidup ikan. Telur, ikan kecil, ikan dewasa. Sama dengan daur hidup kadal. Telur, kadal muda, dan kadal dewasa. Sekian materi untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.